Lembaga dan Analisa Kebijakan Publik atau Landscape merilis survei elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres di Pulau Jawa. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas dengan angka 40%. Berdasarkan survei Landscape, Prabowo dengan Gibran unggul atas pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Prabowo dengan Gibran 40%, Ganjar dengan Mahfud MD 34,3%, Anies dengan Muhaimin 20%. Direktur Eksekutif Landscape Muhammad Toha mengatakan, ada sejumlah alasan soal tingginya elektabilitas, yakni Prabowo dinilai menjadi sosok yang mengajak generasi muda untuk berkolaborasi membangun negara. Penampilan Prabowo juga dinilai menjadi daya tarik elektoral. Dia memaparkan Prabowo dengan Gibran mendominasi di Jawa Barat sebesar 50,7% dan Jawa Timur sebesar 40,4%. Sementara Anies dengan Caimin unggul di Jakarta dengan dukungan sebesar 34,1%. Sementara Ganjar dengan Mahfud unggul di Jawa Tengah dengan 58,1%. Namun, paslon Prabowo dengan Gibran berhasil memperoleh dukungan sebesar 30,1%. Dia mengatakan, pasangan Prabowo dan Gibran juga paling berpotensi mendapatkan suara dari Gen Z, Gen Y milenial, Gen X, dan Baby Boomers. Ya, sejumlah lembaga survei sudah merilis elektabilitas Capres dan juga Cawapres yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Yang terbaru adalah Populi yang merilis Prabowo Gibran unggul. Sementara sebelumnya, lembaga survei Carta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Mahfud unggul. Pemilu memang semakin dekat. Hal ini ditandai banyaknya survei terkait elektabilitas para bakal calon presiden dan wakil presiden yang dikeluarkan lembaga survei. Populi Center merilis survei terbarunya. Elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka berada di urutan pertama dengan 43,1%. Sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD 23% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 22,3%. Sementara hasil survei Carta Politika Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD mengantongi 36,8%. Lalu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka membuntuti dengan 34,7% dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,3%. Lalu, apakah perbedaan angka yang cukup signifikan dalam hasil survei ini bisa dijadikan jalan bagi pasangan yang berkontestasi dan pendukungnya untuk berbenah diri? Tim TV One mengabarkan. Dalam simulasi 3 nama Capres, Prabowo meraih elektabilitas 39,8%, Ganjar 30,5%, Anies 25,2%, dan yang tidak tahu atau tidak jawab 4,5%. Dalam simulasi surat suara 3 nama Capres, Prabowo peroleh angka 41,7%, Ganjar 31,0%, Anies 25,7%, dan yang tidak tahu atau tidak jawab 1,6%. Dalam simulasi surat suara 3 nama Capres dan Cawapres, Prabowo Gibran meraih elektabilitas 40,2%,
Ganjar Mahfud 30,1%, dan Anies Muhaimin 24,4%. Sementara yang tidak tahu atau tidak jawab 5,3%. Lalu, ada kesimpulan menarik dari survei ini, guys. Coba dengerin ini. Harus kita buka potensi yang ketiga, kalau ternyata pergerakannya ini semua tetap sama, tapi ada pergeserannya relatif lebih signifikan, artinya ada potensi tren tadi Prabowo Gibrannya signifikan kenaikannya, sampai melampaui 45%. Di saat yang sama Anies atau Ganjar, kita menggunakan tren ini saja, kita buat garis putus-putus, itu juga ada mengalami penurunan. Itu artinya kalau ternyata pasangan Prabowo Gibran melampaui 45%, ada potensi Pilpres berlangsung dalam satu putaran. Sehingga analisis tren ini membuka potensi kemungkinan Pilpres berlangsung dalam satu putaran. Tapi belum bisa disimpulkan karena angkanya baru 40. Tapi kalau ternyata dalam 1-2 bulan perkembangannya ternyata melampaui 45, maka itu ada potensi Pilpres dalam satu putaran dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Itu kemungkinan berdasarkan analisis tren. Saudara, lembaga survei Poltreking Indonesia merilis survei terbaru mengenai elektabilitas bakal calon presiden 2024. Hasilnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam hasil survei lembaga survei Poltreking Indonesia, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul mendapatkan suara 38,9%. Ganjar Pranowo mendapat 37% dan Anies Baswedan 19,9%. Selisih perolehan angka antara Prabowo Ganjar sebesar 1,9%. Sementara Anies cukup jauh tertinggal dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam simulasi individu. Elektabilitas ketiga capres atau bakal capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli antara 1 hingga 4%. Dalam survei Nasional Poltreking Indonesia 3 hingga 9 September 2023, elektabilitas Prabowo tertinggi dibanding dua bakal capres lainnya. Elektabilitas Prabowo 38,9%, tampak di layar kaca Anda, Saudara. Beda tipis dengan Ganjar Pranowo 37% dan Anies Baswedan 19,9%. Elektabilitas ketiga bakal capres mengalami peningkatan dibandingkan survei bulan Juli antara 1 hingga 4%. Jangan khawatir, Dewas 19 akan mengkampanyekan Prabowo Gibran di Jawa Timur di bulan Januari. Jawa Timur akan kita sisir habis kota-kotanya semua bersama Dewas 19 untuk Prabowo dan Gibran 2024. Prabowo, Mas Gibran, Prabowo.